Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Rektor UMKT Prof. Bambang Setiaji, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur dan seluruh jajarannya, pimpinan Aisyah wilayah daerah, cabang, dan ranting saya lihat ada, dan seluruh jajarannya, seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah yang hadir, baik yang daring maupun luring. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan seluruh undangan, baik itu dari UPP, kemudian para pimpinan unit amal usaha dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Insya Allah kita sebelum pukul 12 mudah-mudahan bisa terselesaikan bahwa FGD, forum grup diskusi kita ini, ya apakah disebut sebagai seminar ya, ini adalah merupakan lanjutan dari hasil tanfis keputusan Muswil ke-13. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah FGD ini kita buka bersama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti muktamar yang ke-48 di Solo pada tanggal 18 November sampai dengan 20 November 2022, maka keputusan muktamar itu wajib, ya, tanda kutip ya, itu dilaksanakan sampai tingkat wilayah, daerah, cabang, ranting, dan jamaah. Kemudian setelah kita melaksanakan Muswil ke-13 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 29 Jumadil Awal sampai dengan 1 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 sampai dengan 25 Desember 2022, maka turunan dari muktamar itu kita terjemahkan. Dalam penerjemahan itu, maka pimpinan wilayah memberikan keputusan kepada kita semua agar turunan dari muktamar itu jangan sampai ada yang tertinggal. Oleh karena itu, di dalam tanfis keputusan Muswil ke-13 itu insya Allah akan kita laksanakan secara bertahap, baik itu dari bidang tarjih, tabligh, dan seterusnya. Maka PWM Kaltim melaksanakan program itu, diantaranya adalah hari ini kita akan melaksanakan tentang apa yang tertuang di belakang, yaitu bagaimana standar kompetensi al-Islam dan kemuhammadiyahan anggota Muhammadiyah wilayah Kalimantan Timur. Insya Allah dengan standarisasi itu nanti secara bertahap insya Allah menuju kesempurnaan, itu harapan kita. Maka PWM membentuk tim penyusunan standar kompetensi dan juga kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyahan anggota Muhammadiyah Kalimantan Timur, yang di SK tersebut penanggung jawabnya Kiai Haji Seswanto, Ketua Dr. Haji Agus Sukoco MKes, Wakil
ketua dan merangkap anggota dan juga anggotanya adalah Jaswadi, Dr. Andes Haji Muhammad Aiban, NS Fitrah Asriyati MKep, dan Zainul Mutakin SEMM. Alhamdulillah ini hadir semuanya yang secara bertahap telah menyusun standar kompetensi AIK. Insya Allah hari ini kita akan bahas bersama-sama, akan kita diskusikan bersama. Yang telah hadir baik secara luring maupun daring, kami persilakan untuk menyesuaikan apa yang telah dikirimkan ya kemarin melalui WA masing-masing yang telah mengisi formulir pendaftarannya, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai ini akan kita diskusikan bersama-sama. Dan mudah-mudahan setelah kita diskusikan, nanti hasilnya tentu akan kita sampaikan ke seluruh warga Muhammadiyah secara bertahap pula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Insya Allah pada saat ini Dr. Haji Agus Sukoco telah siap untuk mempresentasikan yang tentu dalam standar kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadian itu nanti beliau akan menyampaikan hal yang sangat pokok dan penting, yakni tentang visi dan misi Muhammadiyah, kemudian sistem pembinaan anggota Muhammadiyah Kalimantan Timur, kemudian standar kompetensi AIK, anggota Muhammadiyah se-Kalimantan Timur, kemudian pokok-pokok bahasan tingkat kompetensi, yakni metode pembelajaran berupa metrik yang ada di bagian belakang dalam makalah ataupun tulisan ataupun standarisasi yang disampaikan Pak Agus, yaitu di bagian belakang. Nanti silakan kita ikuti secara seksama apa yang telah disampaikan insya Allah oleh Pak Agus, dan nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan nanti kita mudah-mudahan secara maraton kita akan menyampaikan melalui forum ini. Kemudian nanti jika ada yang belum menyampaikan secara langsung bisa dimasukkan di grup, sudah ada grupnya Pak Gus ya. Tinggal masukkan di sana, nanti pertanyaan-pertanyaan itu ataupun pembahasan-pembahasan itu, baik itu berupa masukan, berupa saran, ataupun pendapat. Nah itu. Terima kasih dan mari kita ikuti dengan seksama. Ini kita mulai pukul 9:40 pada Pak Dr. Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua BWM Kaltim Pak Kiai Siswanto beserta segenap anggota BWM Kaltim yang alhamdulillah lengkap ini semua hadir secara luring di ruangan ini, ada 13 orang. Rektor UMKT Pak Bambang, Ibu Aisyah, ketua-ketua PDM serta wakil yang membidangi pembinaan anggota dan tablik, dosen-dosen AIK, guru-guru AIK, ketua majelis dan lembaga tingkat wilayah UPP, wabil khusus untuk majelis tablik gitu banyak itu, tablik, kemudian MPK SDI, kemudian pendidikan, dan segenap peserta FGD rahimakumullah, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Ini di layar saya terlihat yang ikut daring ada 71 orang, tapi tidak semuanya sendiri-sendiri karena ada yang berkelompok gabung ini, seperti dari SK Muhammadiyah itu kelompok,
Kemudian dari dari PDM Bro ini alhamdulillah ini juga bersama-sama hadir di ruangan ya. Kemudian dari dari Bro ada Pak Sarifudin yang hadir di sini, alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah semuanya ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi masalah yang sangat penting ini bagi persyarikatan kita. Ide dasarnya ini sebenarnya sudah disampaikan pada waktu temu ranting di Buntang tahun 2006 atau 2007 itu ya. Itu sudah disampaikan ide dasarnya bahwa Muhammadiyah itu hendaknya menjadikan pengajiannya itu menjadi semacam universitas sehingga anggota-anggota Muhammadiyah itu belajar di situ dan dia nanti kompeten di bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan. Tapi nampaknya memerlukan waktu yang cukup panjang untuk ini bisa segera terrealisir, ya, karena memang nampaknya belum ketemu format pada waktu itu mau menjadi seperti apa. Yang kemudian alhamdulillah BWM Kaltim menerbitkan sistem pembinaan anggota, kemudian ini menjadi follow up dari sistem pembinaan anggota itu. Nah, saya mohon izin supaya presentasi saya lebih terarah untuk share screen. Ya. Baik, Bapak sekalian, sebagai pendahuluan, kita berangkat dari tanfis keputusan Muswil, yang di dalam tanfis itu ya, dicanangkan atau ditetapkan visi program, ya. Visi program dan misi program. Ini dari program Muhammadiyah Kalimantan Timur. Jadi putusan Muswil itu bukan hanya berlaku untuk PWM, tapi Muswil itu berlaku untuk seluruh Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Ya PWM-nya, ya PDM-nya, ya PCM-nya, ya PRM-nya, dan anggotanya. Juga ortom-ortomnya. Ini keputusan Muswil, ya, ini adalah menjadi pedoman oleh seluruh Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Di situ ditetapkan visi program yang bersifat personal, ya, terwujudnya anggota Muhammadiyah yang memiliki kompetensi AIK, ya, al-Islam kemuhammadiyahan, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang sebagai upaya menuju pribadi muslim sejati. Jadi program-program yang dibuat atau dilakukan oleh Muhammadiyah se-Kalimantan Timur itu mesti mengarahkan semua personil Muhammadiyah itu semua menuju terwujudnya anggota Muhammadiyah yang memiliki kompetensi AIK. Ya. Ini yang akan kita bahas kompetensinya. Ya. Punya karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang sebagai upaya menuju pribadi muslim sejati. Nah, secara institusi, yang pertama terwujudnya keluarga anggota Muhammadiyah menjadi keluarga Islami. Ini representasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di ranah keluarga. Kemudian terwujudnya amal usaha Muhammadiyah menjadi aum Islami yang unggul. Representasi Islam yang sebenar-benarnya di ranah aum. Dan terwujudnya komunitas binaan Muhammadiyah menjadi komunitas Islami. Representasi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di ranah komunitas. Kemudian misinya, yang pertama membina anggota sehingga bertauhid murni, berkarakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam melalui aum dan media dakwah lainnya. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, aum, dan komunitas masyarakat binaan Muhammadiyah. Nah, jadi tanfis memutuskan kita mesti memiliki standar kompetensi AIK. Kenapa ini menjadi penting? Standar kompetensi ini penting bagi persyarikatan memberikan arahan dalam melakukan pendidikan dan pengajaran AIK, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, sebagai upaya mewujudkan visi personal programnya.
bagi warga Muhammadiyah memberikan gambaran konkret dalam pengembangan kompetensi diri sebagai upaya menuju pribadi Muslim sejati, sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya, ditempatkan di surga. Ini kalau kita membaca mukaddimah anggaran dasar di alinea terakhir, itu salah satu fungsi penting Muhammadiyah adalah mengantarkan umat Islam ke gerbang surga Jannatun Naim. Nah, sehingga kita semua mesti bergerak ke sana. Kita bermuhammadiyah itu bukan hanya untuk kepentingan Muhammadiyah, tetapi sebenarnya untuk kepentingan diri kita, supaya kita itu menjadi penghuni surga. Nah, ini. Selanjutnya, visi Muhammadiyah. Kita sudah memahami bersama visi Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, visi ini hanya bisa terwujud kalau di dalam Muhammadiyah banyak pribadi-pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang layak menjadi ahli surga. Maka fokus pembinaan kita adalah bagaimana pribadi-pribadi anggota Muhammadiyah itu menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Nah, pribadi Muslim inilah yang kemudian ya akan mampu mewujudkan keluarganya menjadi keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi kita tidak mungkin mengharapkan keluarga kita itu keluarga Islam yang sebenar-benarnya kalau pribadinya yang memperjuangkan bukan pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, dari situlah baru kemudian ya ikut memperjuangkan Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Keluarga juga demikian, ya. Nah, pribadi Muslim ini yang juga akan bisa mengelola amal usaha menjadi amal usaha Islami, ya. Amal usaha Islam yang sebenar-benarnya. Nah, disinilah yang kemudian secara bersama-sama akan berjuang mewujudkan visi ideal Muhammadiyah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi komponen terpentingnya adalah pribadi, yang pribadi itu akan mewujudkan pada ranah keluarga, ranah kaum, yang kemudian secara bersama-sama mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, visi ideal Muhammadiyah ini mesti di-breakdown menjadi visi pribadi anggota Muhammadiyah. Jadi semua anggota Muhammadiyah mesti memiliki visi yang selaras dengan visi Muhammadiyah. Sehingga visi Muhammadiyah itu di-breakdown menjadi visi pribadi, menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Ini visi pribadi para anggota Muhammadiyah. Mestinya itu. Nah, sehingga ini perlu dikembangkan bagaimana anggota Muhammadiyah visinya selaras dengan visi persyarikatan. Misi Muhammadiyah ada 3. Yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga mestinya di-breakdown menjadi misi pribadi anggota Muhammadiyah, menegakkan tauhid yang murni pada diri anggota Muhammadiyah. Misi kedua menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Ini juga mesti di-breakdown menjadi misi pribadi para anggota Muhammadiyah. Menjadi mempelajari dan menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan membangun karakter pembelajar dan pejuang. Karena untuk bisa menyebarluaskan ajaran Islam, itu harus mengerti Islam. Untuk mengerti Islam harus belajar. Agar belajarnya sepanjang masa harus punya karakter pembelajar. Baru kemudian nanti dia bisa mengembangkan, menyebarluaskan ajaran Islam. Misi yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Ini misi Muhammadiyah, mesti di-breakdown menjadi misi pribadi anggota Muhammadiyah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, dan masyarakat binaannya dengan membangun karakter pengamal soleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini misi Muhammadiyah yang 3
itu mesti di breakdown menjadi misi para anggota Muhammadiyah. Nah, sehingga cara melaksanakan misi Muhammadiyah bagi anggota Muhammadiyah harus kompeten. Ya. Jadi semua harus bergerak memiliki kompetensi menjadi anggota Muhammadiyah. Bagaimana supaya bisa kompeten? Siklusnya adalah belajar, memahami, mengamalkan, menyebarkan. Ini sesuai dengan misi Muhammadiyah. Belajar membentuk karakter pembelajar, ya, hingga memahami, ya. Mengamalkan itu membentuk karakter pengamal soleh, menyebarluaskan, ini tugas kita persyarikatan, menyebarluaskan ajaran Islam, ya. Ini membangun karakter pejuang. Sehingga mengemban misi Muhammadiyah diperlukan 3 karakter. Karakter pembelajar, karakter pengamal soleh, dan karakter pejuang. Siklusnya belajar, memahami, mengamalkan, menyebarkan. Dan ini tidak harus menunggu dalam paham Islamnya baru menyebarkan, tapi kita menggunakan prinsip balighu anni walau ayah. Tahu satu, amalkan, sabarkan. Kalau tiap hari kita belajar 1 ayat, maka 1 tahun kita sudah belajar 365 ayat. Berarti perintah balighu anni walau ayah jangan kita pahami, cukup 1 ayat kita bisa menyebarkan. Tetapi 1 hari 1 ayat, berarti 1 tahun kita sudah menguasai 365 ayat. Ini adalah jalan untuk memahami secara komprehensif. Nah, selanjutnya, sistem pembinaan anggota Muhammadiyah. Muhammadiyah tahun 18 sudah menerbitkan buku ini, SPA. Ya, ini sudah diterbitkan meskipun masih belum populer, mari nanti kita populerkan. Ya. Kita kembangkan, ini menjadi cara kita untuk membina anggota. Nah, SPA ini memiliki urgensi yang sangat penting. Ya. Karena apa? Yang pertama, bagi Muhammadiyah, anggota adalah aset yang sangat berharga. Tanpa anggota yang baik, maka Muhammadiyah tidak ada apa-apanya. Maka anggota itu adalah aset yang sangat berharga. Pada generasi awal bergabungnya seseorang pada suatu organisasi, biasanya dimotivasi oleh kesamaan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Selanjutnya bisa karena alasan-alasan pragmatis untuk mendapatkan manfaat. Muhammadiyah zaman Kiai Dahlan, anggota-anggota Muhammadiyah itu orang-orang yang betul-betul mempunyai visi yang sama dengan Muhammadiyah. Karena memang tujuannya untuk berjuang. Tapi begitu Muhammadiyah memberikan hal-hal yang banyak memberikan manfaat, bisa menjadi pegawai, dapat nak maisha, ya, dan lain sebagainya, maka orang menjadi anggota Muhammadiyah tidak selalu karena visinya sama. Mungkin karena kepentingan. Ada kewajiban kalau menjadi guru Muhammadiyah harus menjadi anggota Muhammadiyah, terpaksa dia menjadi anggota Muhammadiyah. Coba enggak ada paksaan menjadi anggota Muhammadiyah, mungkin banyak yang tidak menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, jadi awalnya mungkin terpaksa. Nah, dalam kondisi semacam ini, Muhammadiyah yang mempunyai cita-cita jangka panjang, nanti kalau anggota-anggotanya visinya tidak selaras, maka banyak kepentingan akan ada di dalam Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah tidak bisa fokus memperjuangkan visinya. Nah, oleh karena itu, sistem pembinaan anggota ini penting untuk apa? Menyelaraskan mereka yang masuk kemudian, visinya tetap selaras dengan visi Muhammadiyah. Ini urgensinya. Kenapa sistem pembinaan anggota penting? Ya. Jangan sampai nanti Muhammadiyah justru dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak ada hubungannya dengan visi Muhammadiyah. Ini menjadi penting. Ya. Nah, tujuan dari sistem pembinaan anggota Muhammadiyah adalah memberikan akses kepada setiap anggota Muhammadiyah mendapatkan bimbingan menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Jadi semua mesti berproses untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, target pembinaan kita, setiap anggota Muhammadiyah memiliki visi, misi, dan keyakinan pribadi selaras dengan visi, misi, dan keyakinan Muhammadiyah dan menjadi pengamal 9 Golden Habit.
Ini dan golden habit ini adalah amalan-amalan pembentuk karakter pembelajar, pengamal soleh, dan pejuang. Nah ini alhamdulillah saya menulis buku Peta Jalan Menuju Pribadi Muslim Sejati. Ini adalah sebuah model bagaimana kita mengelaborasi visi dan misi Muhammadiyah dalam langkah-langkah praktis sehingga perjuangan kita atau kebermuhammadian kita itu adalah langkah-langkah menuju surga Jannatun Naim. Nah, proses pembelajaran di dalam sistem pembinaan anggota Muhammadiyah dimulai dari kandidat anggota Muhammadiyah. Kandidat anggota Muhammadiyah itu ya ada anggota jamaah, ada anggota urtum, ada pegawai aum, ya, ada siswa SMA, SMK, MA Muhammadiyah yang sudah masuk usianya, ya. Ada mahasiswa, ada keluarga anggota Muhammadiyah. Ini adalah kandidat yang bisa kemudian nanti menjadi anggota Muhammadiyah. Tetapi kandidat ini itu perlu dibimbing dulu untuk bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Pembimbingannya pakai apa? Ada acara namanya BIKAM, bimbingan kandidat anggota Muhammadiyah. Ini diselenggarakan pada cabang-cabang. Jadi cabang itu secara reguler, secara periodik ada proses rekrutmen anggota Muhammadiyah, kemudian ikut pelatihan selama sehari semalam, ya, untuk mengetahui peta jalan menuju pribadi muslim sejati. Ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang. Nanti setelah melakukan pelatihan itu, baru dia menjadi anggota Muhammadiyah. Diproses keanggotaannya. Dan kalau perlu, mereka yang sudah terbit keanggotaannya, itu dilantik di dalam acara semacam pengajian akbar. Sehingga anggota Muhammadiyah menjadi anggota Muhammadiyah itu ada kesan emosionalnya. Bukan hanya dikasih kartu kemudian nggak ada apa-apanya. Tetapi ada kesan emosional, dilantik menjadi anggota Muhammadiyah. Ya, ini kesan emosional ini penting ya, bahwa sekarang saya sudah menjadi anggota Muhammadiyah. Ya, ini cabang yang mestinya menyelenggarakan dan secara reguler itu menyelenggarakan bimbingan kandidat anggota Muhammadiyah. Samarinda Utara misalnya banyak sekolahnya, ada SMK-nya, ada SMA-nya. Ya. Ini kalau misalnya mereka yang kelas 3 itu diprovokasi menjadi anggota Muhammadiyah, kan tiap tahun berapa orang itu yang akan bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Jadi bukan dilepas begitu saja, tapi misalnya di antara 100 lulusan, masa sih nggak ada 25 yang mau jadi anggota Muhammadiyah? Tapi selama ini karena tidak diprovokasi, mungkin banyak yang tidak menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya kita provokasi, ada penerimaan anggota baru, kemudian ada pelatihan, ada bimbingan, BIKAM gitu ya. Nanti secara periodik ada anggota Muhammadiyah baru. Dan begitu mereka pelatihan, kemudian sudah mendapatkan kartu, penyerahannya melalui forum, ya misalnya pengajian akbar. Ini kesan emosionalnya. Di situ kemudian dia menjadi anggota Muhammadiyah, yang di dalam sistem pembinaan anggota ini, dia mesti berada di dalam gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Ini konsepnya sudah ada, hanya implementasinya mungkin nanti setelah kompetensi ini disahkan oleh PWM, menjadi pedoman kita bersama, ini nanti tahap selanjutnya bagaimana kita mensosialisasi gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Dalam konsep ini, semua anggota Muhammadiyah mesti berada di dalam jamaah. Ya. Karena Nabi kita berpesan, alaikum bil jamaah. Kamu harus berada di dalam jamaah. Fa inna dzi'ba ya'kulu al-ghanam al-munfarid. Karena sesungguhnya serigala itu beraninya makan domba yang terpisah dari jamaahnya. Nah, kalau kita anggota Muhammadiyah itu dalam jamaah insya Allah kuat. Tetapi kalau sendiri-sendiri kita akan seperti domba yang mudah dimakan oleh serigala. Nah, ini konsep pembinaan anggota ini berada di dalam jamaah. Selanjutnya dibina
melalui pengajian. Ya, pengajian anggota itu nanti konsentrasinya di PRM, di PCM, dan amal usaha. Kemudian setiap anggota Muhammadiyah mesti mengikuti pelatihan sholat, sehingga sholatnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Nanti standar kompetensinya bisa dibaca apa saja, tetapi ini perlu dibimbingkan, mengingat awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ya. Yang pertama-tama dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka kita beruntung. Kalau sholatnya buruk, yang lain rusak. Maka ini menjadi sesuatu hal yang penting, perlu pelatihan khusus. Anggota Muhammadiyah perlu mengikuti pelatihan sholat, sehingga sholatnya sesuai tuntunan Nabi. Kemudian ada Darul Quran di tingkat PWM, PDM, BCM, yang mungkin juga dikembangkan nanti sampai mana yang mungkin kita lakukan untuk memberikan akses warga itu faham Quran. Kemudian di backup juga dengan dakwah digital melalui web, audio, video. Yang ini alhamdulillah BWM sudah merintis SPA dakwah digital. Nanti kita akan punya library untuk mengakses pemenuhan standar kompetensi. Library yang berbentuk tulisan nanti ada di dalam tuntunanislam.id, kita di web. Ya. Library dalam bentuk video, insya Allah di YouTube kita sudah punya cukup banyak, nanti tinggal disistematisasi. Ini Mas Usni yang tanggung jawab untuk mensistematisasi library audio, video. Sehingga nanti yang mau belajar sholat tinggal klik audionya ini. Yang mau belajar tentang zakat klik audionya ini. Yang mau belajar tentang apa itu nanti ada di situ. Disiapkan. Sehingga ini bisa diakses anggota Muhammadiyah dari mana saja. Kita sudah ada, tinggal disistematisasi. Mungkin nggak terlalu lama itu kita lakukan. Ya. Tapi kalau yang untuk webnya insya Allah tuntunan Islam juga bisa diakses. Ya nanti kita lengkapi. Sehingga materi-materi yang diperlukan untuk kompetensi itu nanti akan ada di situ. Kemudian juga kita sedang berpikir membuka program D2 atau D3 khusus kompetensi AIK. Ya. Sehingga semua anggota Muhammadiyah itu nantinya didorong untuk mengikuti program ini. Yang mungkin bisa diselenggarakan seperti universitas terbuka. Ya. Kuliahnya tidak harus berada di tempat di mana saja ada, tetapi ada sistem evaluasi yang baku, yang standar. Sehingga kita sudah kompeten atau tidak, itu terukur. Ya. Jadi tidak hanya ngaji, yang penting ngaji, datang ngaji, tahu apa tidak, mengerti apa tidak, bukan urusan kita. Ya. Tetapi dengan sistem ini nanti menjadi terstandarisasi. Ngaji itu juga dievaluasi. Mungkin nanti di dalam program D2 atau D3 ini kita pikirkan model seperti kalau pemerintah ada program persamaan itu apa Pak Ivan? Bukan persamaan misalnya dia tidak lulus SMA terus ikut ujian persamaan gitu. Paket ya, mungkin model paket itu ada sistemnya sehingga nanti semua anggota Muhammadiyah mesti memiliki paket itu. Sehingga terverifikasi kompetensinya. Ya, terverifikasi kompetensinya. Sehingga menjadi anggota Muhammadiyah adalah sebuah proses untuk memahami Islam. Jadi kita bukan hanya bekerja untuk mendirikan amal usaha, menyelenggarakan pengajian, tapi semua kita berproses untuk memenuhi kompetensi. Sehingga kita menjadi kompeten sebagai muslim yang baik. Ya. Ini idealnya. Ya. Kemudian selanjutnya perkaderan. Ini MPK ada enggak nih Mas Z? Ada ya, alhamdulillah. Perkaderan ini menjadi bagian bagaimana nanti anggota Muhammadiyah kaderisasi. Ya. Ini menjadi sebuah gerakan, semua punya akses untuk perkaderan. Nah sehingga dengan itu semua Bapak Ibu sekalian, kita semua berjuang memenuhi standar kompetensi AIK. Dengan memenuhi standar kompetensi AIK itu, visi misi kita selaras dengan Muhammadiyah, pengamal Golden Habit, kita semua menjadi pribadi muslim sejati. Yang pada akhirnya
layak kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Ini ultimate goal kita. Surga Jannatun Naim. Dan tempat belajaran yang bisa kita siapkan antara lain ini yang paling utama adalah masjid. Sehingga kita akan kembangkan masjid itu sebagai madrasah umat dan pusat peradaban. Ya, ini langkah selanjutnya, masjid sebagai madrasah umat dan pusat peradaban, tempat belajar AIK yang bisa diakses dari mana saja, sehingga masjid ini mesti dikelola dengan baik. Ya. Imam masjid itu kita didik menjadi CO, menjadi staf lazismu sehingga bisa dibiayai oleh lazismu, dan juga menjadi ustadz tafhimul Quran untuk bisa memahami Al-Quran. Mubalik-mubalik kita ini senantiasa berada di masjid setiap sholat fardu. Ba'da maghrib dia di situ di masjid karena dia harus mengajar umat. Ba'da subuh juga di masjid karena mengajar umat. Jadi waktu belajar madrasah masjid itu ba'da maghrib sampai isya, ba'da subuh sampai duha. Itu adalah waktu belajar yang ideal, yang ada hadis-hadis yang menyebut tentang waktu itu sebagai waktu-waktu yang istimewa. Sekaligus menjadi pembimbing jamaah, ustadz jamaah. Sehingga dengan model ini, proses untuk memahami AIK itu menjadi sebuah gerakan yang terstruktur. Dan anggota simpatisan semuanya dibimbing berkarakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang, sehingga menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Nah, ini dengan sistem pembinaan anggota. Kita punya aplikasi untuk sebagai mempermudah tool pembinaan, ini aplikasi Golden Habit. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, Musfil telah memutuskan kompetensi AIK anggota Muhammadiyah ada 6 hal. Ya, ada 6 bidang. Bidang Al-Quran dan As-Sunnah, akidah, akhlak adab, ibadah, muamalat, kemuhammadian. Ya. Tadi Pak Ketua menyampaikan perlu didiskusikan mana akhlak dulu mau ibadah dulu. Ya. Ini Pak Iban kemarin juga menyampaikan itu. Kita kalau membaca kaidah-kaidah resmi persyarikatan baik di MKCH, PHWM itu urutannya kita akhlak dulu baru ibadah. Jadi ini kita susun berdasarkan urutan yang secara baku digunakan oleh persyarikatan kita. Silakan dibaca di MKCH maupun di PHWM urutannya adalah ini. Nah, inilah yang kemudian kita kembangkan menjadi standar kompetensi anggota Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, ini bangunan kompetensi kita, ya. Jadi kompetensi kita itu dibangun dengan dasarnya Quran dan As-Sunnah, fondasinya akidah, pilar-pilarnya adalah ibadah mahdhah, akhlak adab, muamalat, kemuhammadian. Itu pilar membangun kompetensi AIK kita. Ya. Ada 6 area kompetensi yang tadi saya sudah sebutkan. Ya. Kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini membaca Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, memahami Al-Quran, menghafal sebagian ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Area kompetensi akidah memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kehidupan hidup. Area kompetensi akhlak, yang kesemuanya ini Bapak-Ibu sekalian dijabarkan ya dalam standar kompetensi anggota Muhammadiyah. Itu merupakan penjabaran dari 6 area kompetensi ini.
Nah, kompetensi dasar Al-Quran dan As-Sunnah, ini sebuah impian Bapak Ibu sekalian. Anggota Muhammadiyah mampu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk kehidupan dan dasar ilmu pengetahuan. Ini kompetensi intinya. Di mana setiap anggota Muhammadiyah mampu, satu, membaca Al-Quran As-Sunnah. Membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Dua, membiasakan membaca Al-Quran dan As-Sunnah setiap hari. Yang kedua, menghafal sebagian Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang disarankan juz 1 atau juz 30. Jadi pilihan juz 1 atau 30. Kenapa juz 1? Kalau hafal juz 1 itu nanti terkait dengan program Tafhimul Quran. 3 juz awal itu sudah meliputi 80% lebih kosakata yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menghafal juz 1, itu berarti untuk memahami juz-juz berikutnya itu akan lebih mudah. Sementara juz 30 dan 29 itu penuh dengan kata-kata sukar yang penggunaannya tidak sebanyak juz 1. Jadi ini lebih diarahkan ke juz 1. Kemudian memahami Al-Quran, mengerti bahasa Arab Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran setiap hari. Ini impian karena kenyataan sebagian besar anggota Muhammadiyah belum bisa memahami Al-Quran secara langsung. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pertimbangan terpenting dalam mengambil keputusan untuk berpikir dan bertindak. Itu yang intinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah kembangkan di dalam bahasan, subpokok bahasan, yang ditampilkan belum semuanya, nanti bisa dibaca di draft yang sudah dikirimkan. Tetapi kita sudah menyiapkan Bapak Ibu sekalian, itu nanti pembelajaran. Kita mengembangkan metode MBBA. Untuk tajwid kita sudah menyusun buku tajwid MBBA. Ya. Mulai ke tajwidnya ada, nanti bahasa Arab Al-Qurannya ada. Ya. Ini ada yang sudah siap 3 buku. Kita rencanakan secara komprehensif nanti 6 buku selesai. 1 buku kira-kira bisa selesai 3 bulan. Jadi kalau kita 6 buku, kalau kita mau serius itu tidak lama kita bisa menyelesaikan. Ya, jadi 18 bulan itu bisa selesai. Kalau kita selesaikan 2 tahun itu pun juga sudah luar biasa. Ya. Jadi ini impian ke depan, ya, warga Muhammadiyah mengerti Al-Quran bukan dari sumber lain, sumber sekunder, tapi langsung dari sumber primer karena mengerti bahasa Arab Al-Quran. Mari kita berani bermimpi seperti ini, Ibu sekalian. Ya. Sehingga tidak lama lagi ini akan menjadi kenyataan. Sekarang tidak menjadi kenyataan, kenapa? Karena kita belum punya mimpi seperti itu. Begitu kita mengembangkan impian ini dan kita sosialisasikan, insya Allah ya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang ini akan menjadi kenyataan. Kemudian kompetensi akidah. Meyakini kebenaran Islam, berakidah lurus, bertauhid murni, beritibak Rasul, meyakini kehidupan akhirat, dan terhindar dari syirik. Di mana anggota Muhammadiyah mampu meyakini kebenaran Islam, berakidah lurus. Ya. Nah ini sudah kita kembangkan dalam pokok-pokok bahasan. Sehingga dengan pokok bahasan ini, nanti pengajian kita susun berdasarkan pokok bahasan ini. Materi-materi kita kembangkan berdasarkan pokok bahasan ini. Ya. Sehingga kita bisa memverifikasi, ini sudah disampaikan belum, sudah difahami atau belum. Ya. Mungkin nanti ada bagusnya kalau ini diikuti dengan penyusunan buku ajar. Saya yakin ini banyak perguruan tinggi, utamanya adalah UM Bero dan UMKT. Ada Ma'had, itu nanti bisa mengembangkan buku-buku ajar untuk anggota Muhammadiyah, yang sekaligus itu juga buku ajar untuk mahasiswa bisa jadi. Ya, jadi kita sinkronkan, ya kita sinkronkan. Kemudian area kompetensi akhlak adab, mampu berakhlak mulia dan beradab islami terhadap diri sendiri, orang tua, orang lain, tempat, alat, dan makhluk Allah lainnya. Ya.
Ini juga sudah kita kembangkan dalam pokok-pokok bahasan, ya, dengan standar kompetensinya itu ada 1, 2, 3, 4, ya, itu nanti ada di penjelasan. Ya. Dia cukup tahu saja, tahu dan mengamalkan, tahu mengajarkan dan lain sebagainya. Tahu mengerti dan menghindarkan. Ada di bawah itu penjelasannya. Ya. Kemudian area ibadah, kompetensi ibadah. Mampu beribadah mahdhah dan melakukan amal nawafil dengan benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi anggota Muhammadiyah itu wuduknya benar, mandinya, tayamumnya, istinjaknya, membersihkan najisnya itu terverifikasi. Udah benar atau belum? Ya. Melaksanakan sholat dengan benar dan baik. Melaksanakan sholat sesuai tuntunan Nabi. Memahami arti bacaan sholat dan mengamalkannya. Ini belum semua anggota Muhammadiyah memahami arti bacaan sholat, apalagi mengamalkan. Ya. Karena bacaan sholat itu harus diamalkan, bukan hanya dibaca. Banyak orang memahami melakukan sholat itu sekedar ritualnya. Padahal pasca sholat itu ada amaliyahnya yang harus dilakukan. Ya. Membiasakan sholat fardu dengan cara terbaik di awal waktu berjamaah di masjid. Membiasakan sholat tatawu rutin, rawatib, tahiyatul masjid, tahajud, duha. Melaksanakan sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat jenazah, sholat istikharah. Kemudian melaksanakan puasa, melaksanakan zakat infak sedekah, melaksanakan ibadah lainnya. Nah, ini kompetensi di bidang ibadah mahdhah yang harus dikuasai. Bahasanya sudah ada, tinggal nanti dikembangkan. Muamalat. Ya. Kompetensi intinya mampu berperan sebagai hamba dan khalifah di bumi. Berkeluarga, bekerja, berprofesi, berdakwah, dan berorganisasi sesuai tuntunan ajaran Islam. Mulai dari peran sebagai khalifah dan hamba, ya, peran membangun keluarga, menjalankan pekerjaan, berdakwah, berorganisasi. Itu ada standar kompetensinya. Ya. Kemudian kemuhammadiyahan, kompetensi intinya mampu menjelaskan sejarah, visi, misi, keyakinan, dan strategi perjuangan Muhammadiyah dan ikut andil dalam perjuangannya. Nah, itu ada beberapa hal, antara lain menjelaskan dan mengambil pelajaran sejarah Muhammadiyah, menjelaskan dan mengaktualisasikan visi misi Muhammadiyah, menjelaskan dan mengaktualisasikan keyakinan Muhammadiyah, memahami dan melaksanakan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, menjelaskan dan mengimplementasikan strategi perjuangan Muhammadiyah, dan seterusnya. Yang ini juga apa yang mesti kita bahas itu sudah ada di dalam draft. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya standar kompetensi ini, kita bisa membuat checklist untuk self-assessment. Kira-kira peta kita berada di mana? Posisi kita berada di mana? Ya. Jadi misalnya ini, area kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Satu, membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, sudah belum? Nah, kita bisa self-assessment, kalau kita sudah merasa yakin, kita centang, berarti sudah. Kalau belum, berarti kita mesti berusaha untuk bisa membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Ya. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran As-Sunnah setiap hari. Sudah belum? Kalau sudah kita bisa contreng, kalau belum, kita berusaha menjadi habit kita. Mengerti bahasa Arab Al-Quran? Ya. Belum? Atau sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berarti saya harus memprogramkan diri. Kira-kira seperti apa yang lain program bagi para pimpinan untuk mengatasi. Sehingga menjadi pimpinan Muhammadiyah, tugas pentingnya adalah mengajak, ya, membimbing para anggota kompeten di bidang AIK ini.
Sehingga kita bermuhammadiyah itu betul-betul menjadi sebuah upaya dakwah yang komprehensif, dimulai dari anggota untuk kemudian kita kembangkan ke simpatisan-simpatisan. Nah, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melakukan ya, gerakan ini menjadi gerakan masif yang kita lakukan semuanya, semua pimpinan bergerak ke sana, ini dakwah kita insya Allah akan lebih efektif, memulai dari diri sendiri, ibda' binafsik, mulai dari anggota Muhammadiyah kita bimbing, ya. Ini insya Allah nanti pengaruhnya akan berada pada seputar anggota Muhammadiyah di mana saja berada. Karena mereka yang kompeten di bidang ini akan bisa melakukan dakwah di mana saja mereka berada. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dapat saya sampaikan, masukan-masukan dari draft ini sangat diperlukan. Kami merasa masih banyak keterbatasan-keterbatasannya, sehingga pendapat Bapak Ibu sekalian sangat ditunggu. Demikian Pak Jas dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus. Sudah memaparkan dalam waktu yang sangat singkat ya. Ini pukul 10 lewat 25 menit.